Maka itu kekristenan adalah satu-satunya agama di dunia ini, saudara, yang mengajarkan hubungan antara umat dengan yang disembah itu hubungan suami istri. Tidak ada agama sehebat ini di dunia. Hubungan kita dengan Yesus adalah hubungan suami istri. Maka itu ayat 15 mengatakan tubuh kita milik Yesus. Sama seperti ayat 4 pasal 7, suami istri saling memiliki tubuh. Lalu Paulus menggunakan kata yang sama di ayat 16 pasal 6. Saya mau saudara perhatikan kata ini, ayat 16, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada seseorang dalam perzinahan, kata mengikatkan diri, maka menjadi satu tubuh. Boleh tidak saya ganti kata dalam bahasa Indonesia, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perzinahan itu bersetubuh. Boleh tidak? Sama? Menjadi satu tubuh dengan bersetubuh sama? Oke, ayat 17. Paulus menggunakan kata yang sama, hubungan gereja dengan Tuhan Yesus. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan berseroh dengan Dia. Boleh saya ganti kata ini? Boleh ganti kata berseroh? Cepat jawab, jangan diam saja. Saya ini seorang pengajar. Boleh tidak? Boleh. Nah, perhatikan hukum ini, saudara. Mengikatkan diri. Kalau suami istri itu bersetubuh, karena kita punya tubuh. Kalau dengan Tuhan, hubungan gereja dengan Tuhan, barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, dia berseroh. Ini luar biasa. Bertahun-tahun saya mencari jawaban tentang Matius 6 ayat 6. Dalam Matius 6 ayat 6, Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu sembahyang, masuk kamar, tutup pintu, kunci pintumu. Nah, saya mencari dalam bahasa asli lewat teman saya ngerti, saya baca tafsiran Alkitab. Mengapa Tuhan tidak pernah marah dan menegur kita kalau kita sembahyang di rumah makan, di warung, di terminal, di kapal, di bandara, di tempat umum? Kenapa tidak dimarahi? Padahal permintaannya kalau kamu sembahyang, masuk kamar, kunci pintu. Setelah saya menemukan hukum ini, saya baru mengerti. Di sebuah kamar tertutup, kalau ada dua orang, lalu bukan suami istri pakai kunci pintu, pasti jahat ini. Coba jawab, iya atau tidak? Maka kesimpulannya, ternyata sembahyang buat gereja, buat orang Kristen, nggak sekedar mengucapkan kata-kata ke udara, tapi doa atau sembahyang bagi orang Kristen itu sesungguhnya hubungan suami istri dengan Yesus di kamar yang tertutup. Kita sedang berseroh dengan Dia. Sejak itu saya memutuskan doa makan, doa pagi, doa apa itu bukan doa. Itu cuma proforma saja. Doa yang sungguh-sungguh adalah kita berseroh dengan Yesus. Kita menikmati kehadirannya persis layaknya suami istri di kamar yang tertutup. Itu Matius 6 ayat 6. Begitu luar biasa. Saya kembali ke ayat 16. Kasih pasal 6, 1 Korintus 6. Mengapa tidak bisa cerai? Bukan tidak boleh, tidak bisa. Jadi menurut firman ini, siapa saja yang berhubungan seks, dengarkan, siapa saja, maka akibatnya tetap satu. Siapa saja yang berhubungan seks, akibatnya tetap satu. Mereka dua menjadi satu daging. Nah, kata satu daging, saya akan berikan gambaran untuk saudara punya gambaran yang jelas. Kalau kita makan kue, maka kue itu minimal gabungan dari 4 bahan. Tepungnya, gula, telur, mentega, minimal. Tergantung jenis kuenya. Sambil yang paling sederhana 4 ini saja. Waktu kita dapat kue itu,
maka sulit dan tidak mungkin kita akan uraikan lagi untuk jadi tepung kembali, jadi telur kembali, jadi gula kembali, jadi mentega kembali. Betul tidak? Nah, ternyata kata menjadi satu daging itu artinya dua orang itu mencampur seperti itu. Coba bayangkan, kalau itu suami istri, baik, mereka dua makin menyatu. Tapi kalau ini bukan suami istri, saya akan berikan contoh ini. Ada laki-laki namanya si A, dia bertemu perempuan namanya si B, bukan suami istri tapi pezina, maka berhubungan seks. Walaupun cuma sekali saja menurut hukum ini. Maka itu saudara, ketika saya ketemu para ahli seksologi, mereka kagum. Hanya Tuhan Yesus yang pernah menjawab seperti ini. Arti sebuah hubungan seks. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah membahas masalah seks sejelas kitab suci kita ini. Dahsyat sekali. Mereka berhubungan seks, maka tubuh si A si B mencampur jadi satu. Karena manusia itu terdiri dari 3 bagian, maka jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kemauan si A si B menyatu. Begitu pula rohnya si A si B menyatu, seperti kue tadi. Lalu mereka pisah. Memang bukan suami istri, si A ke kota lain, si B ke kota lain. Dasar pezina. Si B ketemu si C, laki lain, mereka berhubungan seks. Si A ketemu si D, perempuan lain di kota lain, berhubungan seks lagi. Dengarkan baik-baik. Maka dalam hidup si A sudah mencampur 3 kehidupan menjadi satu. Betul enggak? A, B dengan D. Tapi dalam hidup si D juga campur 3 orang lagi, roh, jiwa, tubuhnya. Begitu pula si B dengan si J, campur dengan si A tadi. Nah, kalau keempat orang ini baru sekali-sekali berhubungan seks, maka campurnya cuma 3 orang. Tapi kalau mereka sudah pernah ganti-ganti pasangan, betapa rusaknya moral, mental, tubuh, dan roh mereka. Saudara, hanya kitab suci kita yang menerangkan hal ini. Yang belajar psikologi, ilmu jiwa pasti akan pernah dengar suatu penyakit yang namanya split personality, kepribadian ganda. Saya bukan ahli psikolog, tapi saya mempelajari barang ini. Saudara, dalam dunia kita sangat berbahaya, lebih ngeri daripada AIDS. Kepribadian ganda itu merusak masyarakat. Mengapa orang punya kepribadian ganda? Dalam teori psikologi mereka menemukan macam-macam. Tapi saya bersyukur ketika ketemu mereka saya bahas. Inilah jawabannya. Mengapa orang punya kepribadian ganda? Sebab papa mamanya orang itu pezina. Ketika mereka menikah tidak dilayani tuntas. Sejak saya mengerti firman ini, kalau saya nikahkan orang, saya akan tanya, untuk Tuhan dan untuk kamu, jujurlah, pernah nggak berhubungan seks sebelumnya? Kalau pernah, bertobat dulu, dilayani supaya roh, jiwa, tubuhmu utuh kembali. Kalau tidak, waktu kalian menikah, walaupun di gereja, maka kemungkinan besar anak-anak yang kau lahirkan akan bisa punya kepribadian ganda. Sebab dalam tubuhmu suami, dalam tubuhmu istri sudah tercampur dengan tubuh, roh, jiwa orang-orang lain lagi. Harus dibereskan. Lalu bayangkan saudara, anak-anak yang lahir kasihan, jiwanya, rohnya, tubuhnya tidak utuh dari papa mamanya, sebesar kecampuran dengan yang lain. Di situ saya pun dapat jawaban. Bertahun-tahun saya mencari jawaban di perjanjian lama. Saudara perhatikan perjanjian lama. Tiap kali Tuhan menegur Israel masalah perzinahan, baik secara roh dengan dewa-dewa, roh-roh jahat yang disembah mereka waktu itu,
maupun perjinan fisik yang mereka alami.